Halo Sobat Pelni. Pernah bayangin nggak sayur mayur segar yang dinikmati penumpang kapal di tengah lautan luas ternyata berasal dari kaki gunung yang sejuk di Kota Batu? Selamat datang di Desa Pandanrejo. Desa di ketinggian 700 hingga 800 mdpl ini bukan cuma punya udara sejuk 15-25 derajat Celcius, tapi juga tanah subur yang jadi surga bagi para pecinta agrowisata. Disinilah sebuah kolaborasi besar sedang terjadi untuk mengubah masa depan pertanian kita. Dikenal sebagai penghasil sayuran berkualitas, para petani di Pandanrejo ternyata punya tantangan besar, mulai dari harga pupuk yang mahal, ketergantungan pada tengkulak, hingga sistem irigasi yang sulit saat musim kemarau. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya kan? Melalui program Desa Mandiri, PT Pelni Persero menggandeng Universitas Brawijaya untuk terjun langsung memberdayakan sekitar 400 petani yang tergabung dalam Gapoktan Mitra Sejati. Tujuannya jelas, membuat petani lebih berdaya, modern, dan tentu saja sejahtera. Ada kabar gembira juga nih, Gapoktan Mitra Sejati kini resmi jadi mitra pemasok bahan baku sayuran untuk kapal-kapal penumpang PT Pelni melalui brand Among Tani Fresh. Ini artinya ada jaminan harga dan akses pasar yang luas buat para petani lokal. Bukan sekedar teori, dalam pelaksanaannya program ini membawa aksi nyata. Para petani diberikan pelatihan dan praktek agar produktivitas meningkat. Mari kita bedah lebih dalam, pelatihan apa saja sih yang membuat program ini begitu spesial? Produksi pupuk secara mandiri. Pembuatan pupuk organik berbasis kotoran hewan secara mandiri membantu petani menekan biaya produksi sekaligus memperbaiki kesehatan dan produktivitas tanah dalam jangka panjang. Penerapan standar SNI pada pupuk padat menjamin kualitas hara yang konsisten dan keamanan produk, sehingga hasil panen lebih optimal dan memiliki nilai saing tinggi. Kombinasi penggunaan pupuk kohe dan pupuk organik cair mempercepat penyerapan nutrisi oleh tanaman, menciptakan pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Biopestisida sebagai imunisasi tanaman. Imunisasi tanaman hadir sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan daya tahan alami tanaman terhadap serangan OPT, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berlebihan. Dengan bantuan agen hayati atau pereman baik, metode ini efektif memulihkan kesuburan tanah yang keras dan melindungi tanaman dari ancaman virus maupun jamur patogen. Penerapan imunisasi ini menjadi langkah nyata bagi petani di Kota Batu untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan pertanian yang lebih sehat serta berkelanjutan. Teknologi pembibitan dan budidaya modern. Pemanfaatan teknologi greenhouse menciptakan lingkungan tumbuh yang terkendali, melindungi benih dari cuaca ekstrim dan gangguan hama sejak dini. Melalui teknik penyemaian modern di dalam greenhouse, petani dapat memproduksi bibit unggul yang jauh lebih kuat dan memiliki daya tahan tinggi. Sistem pembibitan yang terstandarisasi ini menjadi kunci utama untuk menghasilkan panen yang lebih optimal, seragam, dan berkualitas tinggi. Pertanian berbasis IoT dan GAP. Teknologi IoT mengubah pertanian tradisional menjadi sistem presisi, di mana setiap kebutuhan tanaman dapat dipantau secara akurat dan otomatis melalui perangkat pintar. Dengan sensor cerdas, petani bisa menghemat air dan pupuk karena input diberikan hanya saat dibutuhkan, sehingga hasil panen lebih maksimal dan berkelanjutan. IoT bukan sekedar tren, tetapi penerapan Good Agriculture Practices atau GAP untuk memastikan kualitas sayuran memenuhi standar ekspor atau kebutuhan industri. Manajemen air dan irigasi tetes. Sistem irigasi tetes memastikan setiap tetes air sampai langsung ke akar secara presisi, sehingga tidak ada air maupun pupuk yang terbuang sia-sia. Teknologi ini menjadi solusi cerdas di lahan miring Desa Pandanrejo, menjamin distribusi air tetap merata sekaligus menekan pertumbuhan gulma. Dengan metode ini, petani bisa menghemat tenaga dan biaya, sambil tetap menjaga tanaman tumbuh optimal tanpa risiko akar membusuk. Pasca panen dan strategi pemasaran. Pelatihan tidak berhenti saat panen. Petani diajarkan teknik penanganan pasca panen yang tepat agar sayur tetap segar saat sampai di tangan konsumen, serta manajemen risiko bisnis agar mereka punya posisi tawar yang lebih kuat terhadap harga pasar. Melalui rangkaian pelatihan intensif ini, Universitas Brawijaya mendampingi petani agar benar-benar siap menjadi pemasok utama kebutuhan pangan nasional. Niki
asal bantuan saking Pelni, pancene bibite niku nggih sae. Lah niki wene Brawijaya sing nika wene tabung. Sae sing iki saged ageng-ageng angsale nggih lebih kathah. Terima kasih kali saking Pelni, kula matur nuwun sangat saged menghasilkan melimpah lah. Pada sore hari ini kita mendatangi lahan Pak Koko, salah satu petani Kapoktan Mitra Jati. Ada benih dari Brawijaya ini pertumbuhannya lebih cepat, kombinasi dengan pola tanam yang bagus. Punya Brawijaya ini kemarin di Semai, dari segi hasil juga lebih bagus dari Brawijaya. Terima kasih program Pelni. Kami petani di Pandanrejo merasa banyak manfaat dari program tersebut. Terima kasih. Program yang berjalan selama 12 bulan ini bukan hanya soal menanam sayur, tapi menanam kemandirian. Buahnya sangat bagus, buahnya besar. Hasil melimpah. Hasil melimpah. Dari Pandanrejo, kita belajar bahwa dengan kolaborasi antara akademisi, korporasi, dan petani, mimpi menjadi desa mandiri itu nyata. Coba simak bagaimana peningkatan produktivitas petani sayur ini. Hasil produksi dan profit meningkat cukup signifikan. Artinya, kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi petani. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan inspiratif ini. Mari dukung terus pertanian Indonesia demi ketahanan pangan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.